Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, kembali tentang penelitian. Jadi setelah jelas apa masalahnya dan bagaimana pertanyaan penelitiannya, dan juga jelas apa tujuan penelitiannya, dan juga setelah kita meninjau literatur yang terkait dengan penelitian kita, maka berikutnya adalah bagaimana menentukan metode penelitiannya. Dan ini menjadi bahan untuk menulis di bab 3 dalam proposal penelitian kita. Singkatnya, menentukan metode penelitian itu adalah bicara tentang, yang pertama adalah data-data apa yang diperlukan untuk penelitian yang akan kita lakukan, dan itu biasanya terkait dengan variabel-variabel dalam penelitian kita. Nah, setelah jelas apa data-data yang kita perlukan, maka berikutnya adalah kita perlu menentukan atau memikirkan bagaimana data-data itu nanti akan kita kumpulkan, atau teknik pengumpulan datanya seperti apa. Jadi apakah kita nanti mendapatkan data-data itu melalui pengamatan, ataukah nanti melalui pertanyaan, ataukah nanti kita akan mendapatkan data itu melalui sebuah pengukuran. Nah, setelah itu adalah bicara tentang instrumen apa yang kita perlukan untuk mengumpulkan data-data itu. Jadi kalau kita mau mengumpulkannya dengan teknik pengamatan, apakah diperlukan instrumen-instrumen tertentu untuk melakukan pengamatan itu? Misalnya adalah lembar pengamatan atau alat bantu untuk mengamatinya, ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita nanti akan melakukannya dengan wawancara atau pertanyaan, mungkin kita perlu instrumen-instrumen misalnya seperti pedoman wawancara atau misalkan perekam suara dan seterusnya. Jika kita misalnya akan mengumpulkan data itu melalui pengukuran, kalau pengukuran dalam bidang fisika, misalnya ada termometer, ada barometer, ada kemudian pengukur panjang, pengukur berat, dan seterusnya. Tapi kalau dalam dunia psikologi, misalnya di sana ada alat-alat psikometrik, yaitu alat-alat yang untuk mengukur variabel-variabel psikologi. Misalnya kita akan mengukur motivasi, mengukur komitmen seseorang, mengukur kecerdasan seseorang, maka diperlukan juga instrumen-instrumen pengukurnya. Jadi skala pengukurannya seperti apa. Nah, jadi yang ketiga tadi adalah instrumen apa yang kita perlukan untuk mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian kita itu. Nah, yang berikutnya adalah sumber datanya. Jadi nanti siapa respondennya atau siapa informannya yang bisa memberikan informasi terkait dengan data-data yang kita perlukan, ya. Jadi siapa sumber datanya. Nah, setelah itu jelas sumber datanya, maka berikutnya adalah menentukan teknik analisis datanya. Jadi bagaimana data-data itu nanti akan dianalisis. Apakah kita menggunakan pendekatan statistik untuk mengolahnya? Biasanya kalau data-data itu berupa numerik atau angka hasil pengukuran, biasanya kita akan menggunakan teknik-teknik analisis statistik. Tapi kalau data-data itu berupa bukan angka, tapi berupa narasi, berupa gambar, ya, berupa dokumen, biasanya kita tidak menggunakan teknik analisis statistik, ya, tapi mungkin dengan pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, sekarang cobalah dicermati rencana penelitiannya masing-masing dan silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan seputar penentuan metode penelitian tadi itu, dan sajikan jawabannya dalam sebuah tabel sehingga nanti memudahkan kita untuk membuat narasinya.
biasanya data yang diperoleh melalui sebuah pengamatan atau melalui sebuah wawancara mendalam itu datanya adalah berupa naratif ya. Jadi berupa kata-kata atau berupa dokumen-dokumen atau berupa benda-benda. Adapun data yang didapatkan melalui pengukuran itu biasanya adalah berupa angka. Jadi kalau data-data kita adalah berupa angka-angka, ini adalah karakteristik dari sebuah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Adapun kalau data-data penelitian kita adalah berupa naratif, berupa narasi, berupa kata-kata, itu adalah karakteristik dari sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Nah, itulah beberapa hal yang perlu direnungkan, yang perlu dipikirkan dalam rangka untuk menentukan metode penelitian kita. Semoga penjelasan yang sangat singkat ini bermanfaat. Selamat terus belajar, salam sukses sejati.